akhir zaman itu perang dunia itu memang tidak mungkin nggak terjadi. Karena perang terjadinya kezuliman, terjadinya keserakahan, terjadinya angkara murka dan susah untuk ditengahi, bahkan banyak mayat bergelimpangan ini diselesaikannya itu dengan perang. Dari zaman dulu, zaman Nabi, semua diselesaikannya dengan perang. Makanya kalau dia tetap mengikuti hawa nafsunya masing-masing, baik suami istri, kalangan atau golongan, semuanya itu akan terjadi perang. Nggak mungkin nggak, dijamin sama saya. Pasti perang kalau sudah merasa benar, sahabat. Tapi alangkah baiknya kembali ke diri kita. Siapa sih sebenarnya kita? Disuruh apa sih sama Allah di dunia? Kan suruh ibadah. Kalau toh misalkan ada kesalahan, tinggal minta maaf aja. Kalau toh kita benar, misalkan kita ada keturunan yang baik apa, jaga aja, nggak usah ngasih tahu ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di program Pesan di Balik Misteri. Apa kabar semua teman-teman? Malam ini biasanya saya hadir sebagai narasumber, tapi kali ini saya menjadi host sementara ini untuk menggantikan Mang Agus. Nah, mudah-mudahan di acara Pesan di Balik Misteri ini kita punya materi, punya judul yang cocok, yang bisa membangkitkan penasaran kita, yang tentu saja hari ini kita akan membicarakan tentang Perang Dunia Ketiga. Bukan begitu, Ustaz ya? Iya. Perang Dunia Ketiga, bahkan ini sekarang lagi trending di mana-mana. Perangnya sudah di mana-mana. Apakah betul pada endingnya akhirnya kita akan masuk Perang Dunia Ketiga, bahkan yang lebih gawatnya di tahun 2027 begitu. Di samping saya sudah seperti biasa sudah hadir narasumber kita dengan Pak Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira ini pembahasan kita tentu menjadi serius ya Ustadz ya. Serius tapi santai Ustadz. Iya. Nah ini kelihatannya nanti bisa menjadikan gambaran buat teman-teman, mempersiapkan diri tentu saja. Barangkali Perang Dunia Ketiganya sudah di depan mata. Baik Ustadz. Ya. Ini kalau berbicara soal Perang Dunia Ketiga ini, kan masalahnya cukup serius ya Ustadz ya. Iya. Perang Rusia-Ukraina sudah berjalan cukup lama. Konflik sekarang yang terbaru, Korut sama Korea Selatan juga sudah mulai panas. Israel juga kemudian sudah diserang di mana-mana. Udah lama juga. Ah betul. Nah, jadi ini kira-kira kelihatannya dunia ini juga sekarang sudah diambang betul-betul Perang Dunia Ketiga. Iya. Nah kita akan mengupas dari sisi agama tentu saja. Betul. Agama kita adalah agama Islam. Nah, mohon penjelasannya Ustaz kira-kira. Bagaimana Islam memandang ini? Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saudara sekalian, para penonton dimanapun berada, baik, insyaallah kita akan kaji tentang masalah Perang Dunia Ketiga di dalam Islam. Tapi sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga salawat serta salam untuk baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa saya memberikan petunjuk dan bisa menjadi hikmah juga bekal kepada seluruhnya. Amin. Amin. Baik, tentang masalah Perang Dunia Ketiga. Perang selalu ada di dalam Al-Qur'an. Dan perang itu sesungguhnya hukumnya adalah haram, Mas Andi. Baik. Tapi membela diri hukumnya adalah wajib. Wajib. Betul. Tetapi manakala seorang penguasa, baik dari Raja Namrud atau Fir'aun, sudah keserakahan dunianya tinggi, kemudian hati dan pikirannya sudah dikuasai dengan haus kekuasaan, dunianya meninggi, maka perang menjadi wajib hukumnya ketika angkara murka sudah muncak di alam dunia ini. Gitu. Baik, kita bahas satu-satu. Perang itu bisa terjadi dikarenakan salah satunya merasa dirinya benar sendiri. Iya. Baik. Jadi perang antara suami istri atau perang golongan bisa terjadi di para ulama atau antar negara. Itu asbabnya itu awalnya karena dia merasa benar sendiri. Ya. Baik. Misalkan suaminya nih, dia bilang A gitu ya. Dan dia mengatakan itu dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, dan dia merasa
benar sendiri. Berikut istrinya juga bilang, saya juga tahu masalah ini. Gitu ya. Masing-masing kalau sudah merasa benar sendiri, dijamin pasti perang. Baik kalangan, golongan, antar ulama pun sama. Baik. Berikut negara antar penguasa kalau merasa dirinya paling benar sendiri, dan juga yang satu paling benar sendiri, dengan pemahaman, ilmu pengetahuan, dan seluruhnya dijamin pasti akan terjadi keributan atau perang. Tetapi kalau masing-masing merasa dirinya salah, maafkan, pasti terjadi akan saling memaafkan. Yang satu merasa dirinya salah dengan ucapannya, kemudian yang satu juga merasa dirinya salah, itu tidak akan terjadi perang. Makanya tidak ada yang lebih baik di dalam Islam daripada merasa benar sendiri, lebih baik saling maaf-memaafkan. Karena itu akan mengikat tali silaturahim yang akan kuat, karena Islam itu ukhuwah Islamiyah untuk bersatu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya terjadi merasa benar sendiri, itu pasti akan terjadi perang. Dimanapun juga, dari zaman dulu pun juga seperti itu. Nah, itu tentang masalah asbab-asbabnya terjadi perang. Nah, kita simak sekarang ini. Ada orang yang merasa benar sendiri dengan dalih Al-Quran, hadis, misalkan di kalangan ulama ya. Ada yang merasa benar sendiri karena pengetahuan dan lain sebagainya. Walaupun itu benar, dan memang benar menurut syariatnya juga, tetapi kalau ujung-ujungnya mengakibatkan permusuhan, sesungguhnya sudah melanggar Islam. Oh, begitu. Karena Allah berfirman, wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal bagh. Itu yang harus digaris bawah itu. Wa yanha 'anil fahsai wal munkari. Ini sering dalil ini dibaca oleh para khutbah ustadz baik kiai ketika Jumat kan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, menyuruh kamu berbuat adil, wa ita wal ihsan, berbuat baik, wa ita idul kurba, dan memberi kaum kerabat, wa yanha anil fahsa wal munkari wal bagh, sesungguhnya aku melarang kamu berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Nah, adanya perang ini, baik ini benar dengan dalihnya, baik ini benar dengan dalihnya, kalau sudah mengerucut kepada permusuhan, semuanya menjadi salah. Semuanya menjadi salah. Karena apa? Melanggar ayat Al-Quran. Tapi ini tidak terbatas hanya dalam lingkup yang kecil ya, Ustaz? Itu seluruhnya. Seluruhnya. Itu ya? seluruhnya. Baik antar kelompok atau suami istri. Karena Islam itu kan membimbing kita agar menjadi orang yang tenang. Gitu. Ketika dipanggil nama Allah, dia akan tenang. Nah, kalau terjadi perang gimana bisa tenang? Baik. Nggak mungkin bisa tenang. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik yang lainnya juga ya, yang sama-sama kita diciptakan oleh Allah. Karena ini akan dikuasai dengan merasa dirinya benar, akhirnya terjadi seperti itu. Nah, berikut menyangkut masalah Perang Dunia Ketiga. Kalau ini rasa dirinya merasa benar ini menjadi memuncak, bertambah, kemudian yang lain juga seperti itu akan melebar, maka itu akan meluas. Akan meluas, dan perang itu akan menjadi lebar dan tidak ada titik temunya. Misalkan ada seorang ulama ingin menengahin ya, supaya perang itu haram, banyak korban, hentikan perang. Udah dari mana-mana hentikan. Ternyata si orang ini susah untuk dihentikan perang itu. Karena dia sudah dikuasai hawa nafsunya dengan ingin mencukupi keinginannya. Keinginannya itu ingin sampai sesuai dengan harapan dia. Seperti itu, sesuai dengan harapan dia. Kalau belum sampai ke harapan dia itu, dia akan terus. Ini namanya angkara murka, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Nah, kalau hawa nafsu kan sudah jelas dilarang kalau di kita itu. Nah, dari zaman dulu pun, zaman para nabi, kebanyakan kita itu diserang. Dari zaman dulu kita diserang. Akhirnya terjadi perang, sebenarnya kita membela diri sebenarnya itu. Membela diri karena hukumnya wajib gitu. Karena perang itu di agama kita mengharam. Kan tidak boleh, bermusuhan aja sudah tidak boleh, apalagi perang. Apalagi membunuh. Al-muslimu akhul muslim. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. La yadlumuh wa la yakhduluh wa la yahkuruh wa la yakdibuh. Jangan saling menghina.
jangan saling berdusta, jangan saling menganiaya. At-taqwa hahuna wasir ila salasa marot. Takwa itu adanya di sini. Bahkan kan dibilang di hadis Bukhari Muslim itu, kullu muslim alal muslim haram damah, haram darahnya. Itu orang muslim membunuh orang muslim, dosanya besar banget. Itu aja sudah haramnya. Ke orang, apalagi ke orang lain. Seperti itu. Cuman kalau sudah ada keangkaran munkar, jadi masuk ke hadis marro'a minkum mungkarun. Bila mana kalian melihat ada kemungkaran dan membahayakan, maka perang itu akan menjadi wajib. Artinya wajib di sini bukan kita yang mengadakan perang, membela diri itu wajib hukumnya. Karena sholat pun kita termasuk membela diri kita agar kita selamat di alam kubur. Nah, seperti itu. Baik, kalau seandainya begini Ustaz, kan ini banyak tentunya yang berseliweran ini kan, tentu saya pikir umat Islam ini kan banyak bergantung pada para ulama ya Ustaz. Iya. Nah ini sekarang lagi tren ini, ulama ini saya ngelihatnya berkubu-kubu gitu Ustaz. Iya. Sehingga membingungkan kita yang di bawah, Betul. apalagi yang awam seperti kita Iya, ini. betul. Nah itu menyikapinya bagaimana? Ulama itu ada yang dari ain. Alama ya alamu. Orang yang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan ulama itu nggak termasuk ustadz, kiai saja. Habib, enggak. Orang kalau sudah memiliki ilmu pengetahuan, minuman itu apa hukumnya? Haram. Melawan orang tua itu apa haram? Itu sudah jadi ulama. Tinggal pengamalannya. Kalau sudah mengetahui ilmu, itu tinggal pengamalannya. Pengamalan. Kalau pakai alif, alama ya alamu artinya adalah orang pandai, orang pintar. Nah ulama ini, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu warisan dari para nabi. Yang diwariskan oleh nabi itu adalah Nabi itu kan diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, gitu kan? Yeah. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi zaman dulu tuh bukan artinya tidak ada akhlak, kan sudah dibimbing akhlak oleh para nabi sebelumnya. Cuman tinggal disempurnakan, gitu. Kebaikan itu tinggal disempurnakan agar akhlaknya atau akhlak yang mulianya itu muncul dari tubuh masing-masing. Makanya akhlakul karimah namanya akhlak mulia itu. Gitu. Nah itu supaya muncul masing. Ulama itu terbagi ada dua. Dan akhir zaman itu Rasulullah mengatakan banyak ulama tapi dia bukan ulama. Wah, baik. Ulama su ini maksudnya nih. Nah ulama su itu jubahnya panjang, udeng-udengnya juga panjang, bahkan jenggotnya juga panjang. Pas ketika ngaji nggak bisa. Baik. Kita yang ngaji nggak bisa tuh. Baik. Itu sudah bertemu berapa kali dan dipanggilnya ustadz. Ustadz dipanggil. Pas saya mengalami sendiri seperti itu. Pas ketika ngaji nggak bisa. Nah itu namanya ulama su. Nah ulama su ini kalau diselidiki itu cenderung ke perdukunan. Suka ngobatin orang apa tapi tidak melalui syariat Islam gitu. Tidak melalui syariat Islam. Ada yang menggunakan khodam lah, pakai minyak dan lain sebagainya seperti itu. Nah kenapa dukun dalam Islam diharamkan? Baik, nah ini menarik Ustaz. Kenapa Ustaz? Kenapa dukun dalam Islam diharamkan? Jelas di Al-Quran kan? Padahal kalau dipikir-pikir kan mereka membantu kita. Iya, ahli nujum kan. Betul. Ya kalau dari segi kebaikannya itu memang ada, tetapi seringkali suka merugikan. Kadang ada yang harus beli minyak sekian juta. Ada yang sengaja memang mencari uang di situ. Ada yang sengaja nyari itu. Sedangkan kenapa dukun diharamkan di dalam Islam? Ahli nujum itu di suratul Baqarah kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba, bahwa kitab Al-Qur'an itu maksud di situ ya. La raiba itu khobar. Khobar itu artinya adalah larangan agar umat Islam itu jangan ragu dengan Quran itu. Karena Quran itu asli dari Allah. Dan nggak ada yang bisa nyerupain, coba suruh bikin kitab yang seperti Al-Quran yang bicara surga, neraka, dan goib dan lain sebagainya. Tapi jangan nyerupain Quran karena kalau bicara goib sudah ada di Quran. Bicara surga sudah ada. Coba bikin kitab yang nggak bakal ada yang bisa. Baik. Makanya Rasulullah dulu ketika ada ayat yang turun di suratul Baqarah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna itu yang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih wa in kuntum, dan jika mana wa in kuntum fi raibim mimma, merasa diri kamu benar, nazalna dengan apa yang sudah hamba kami bawa gitu ya, nazalna itu diturunkan, maksudnya itu Al-Quran.
Fa'tu bisa maka buatlah oleh kamu semisalnya. Ditantang sama Allah ketika turun ayat ini kan ketika dulu Rasulullah dibilang ahli sihir mungkin ya. bukan ahli sihir. Jadi Penyair. Nabi Muhammad itu apa namanya? Tukang bikin syair. Penyair betul. Penyair dia itu. Jadi itu Quran itu bohong. Itu bukan dari Tuhannya. Dia itu kan seorang penyair. Maka turunlah ayat ini. Baik. Suruh sama Allah suruh bikin fa'tu bisuratim yang semisalnya Al-Qur'an. Yaitu jangan bicara yang sudah ada Al-Qur'an. Masalah gaib sudah ada, masalah surga sudah ada, neraka sudah ada. Bikin kitab yang semisalnya itu, tapi jangan bicara yang sudah ada. Nggak bakalan bisa. Bagaimanapun sampai botak nggak bakalan bisa. Itu ya, fa'tu bisuratim misli wad'u syuhada'akum dan ajaklah penolong-penolong kamu, Tuhan-Tuhan kamu lah kalau kita ajak. Wad'u syuhada'akum min dunillah selain dari Allah. Min dunillah in kuntum shadiqin bila mana kamu merasa benar daripada Nabi Muhammad. Gitu. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaquna rulati wa quduhan nas wal hijarah. Maka sekali kamu tidak akan bisa ikut Al-Qur'an itu. Nah, fattaquna rulati wa quduhan nas wal hijarah. Maka oleh karena itu takutlah akan api neraka wa quduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Baik. Mu'idat lil kafirin yang disiapkan untuk orang kafir. Gitu. Nah, jadi ulama ini ada ulama su yaitu dukun. Kenapa diharamkan dukun dalam Islam? Karena dukun suka memberikan petunjuk yang di luar hukum syariat Islam. Dzalikal kitabul la riba itu khobar, larangan fihi. Itu ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, fi hudan. Hudan itu petunjuk. Kalau itunya hidayah. Yaitu maf'ul mutlak, itu milik Allah semata, kita hanya menyampaikan aja. Penyambung lidah. Hudan lil mutakin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Maka kalau kita merasa kita bertakwa, cukup Al-Quran itu petunjuk. Makanya nanti kita akan kupas perang dunia ketiga ini dengan memakai Al-Quran. Baik. Nggak usah pakai indra keenam. Indra keenam kan di belakang sini nih, yang belakang hitam ini kan. Sandi kan sudah merasakan. Jadi kita kayak nonton layar kan. Nah, seperti itu. Nah, kita akan kupas bagaimana nih kalau dibaca dengan Al-Quran itu tentang masalah perang. Kemudian kita kupas ulama dulu. Di ulama su ini, kalau saya lengkapin supaya ini di bagian tengah saya ambil ada ulama samar nih. Ulama samar ini ulama amplop nih. Nah, ulama kita di Indonesia ini kasihan sebenarnya. Kalau lagi ceramah, kalau amplop nggak diambil, beras kosong. Iya kan? Token bunyi itu. Tapi kalau diambil nggak ada contoh. Emang pernah Rasulullah ceramah dikasih amplop? Nggak ada. Betul. Justru kalau Rasulullah malah memberi. Ya, memang sekarang kalau saya lihat juga kita kalau ngundang bikin acara takbik akbar itu memang ngundang ustaznya juga biayanya nggak kira-kira itu Ustaz. Iya, makanya kita untungnya memang di Islam itu ada namanya asnaf. Dan seorang ulama itu ada jihad fisabilillah masuknya. Nah, jadi ada bagian untuk mereka. Tidak apa, yang penting jangan pasang tarif. Karena kalau pasang tarif itu bisa keseret kesu. Ulama palsu tadi ya. Iya. Kalau pasang tarif berarti kan otaknya hanya ke dunia. Walaupun ada humor, saya sih nggak butuh amplopnya. Semua juga butuh isinya. Siapanya, cuman kalau sudah niatnya bengkok, berarti kan mengharapkan uang. Kalau sudah uang yang didahulukan, pasti akan segala cara dilakukan. Bisa jadi yang haram menjadi halal. Gitu. Bisa jadi melakukan segala cara. Tapi maaf Ustaz, kalau boleh saya tahu, ini sekedar mungkin agak berbeda topik sedikit. Ini kan sekarang lagi rame nih Ustaz, ulama-ulama ini kan sedang ini ya kira-kira. Apalagi sekarang lagi rame nasab itu Ustaz. Nah, nanti nyambungnya Ustaz bisa sambung ke sana. Nah, kita satu lagi ya. Boleh Ustaz. Ulama yang dicintai oleh Allah yang asli. Ini kita. Maksudnya apa? Ulama yang asli dicintai oleh Allah yang dibilang warasatul anbiya itu adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan uangmu sendiri dan dirimu sendiri. Baik. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan uangmu sendiri dan dirimu sendiri. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kamu mengetahui. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ulama yang seperti ini bisa lebih baik daripada ulama yang tadi, betul. Dan satu yang su itu. Dan di akhir zaman ini banyak ulama su. Maka harus pandai-pandai memilih ulama, karena ada ulama yang sesat, ada.
Bahkan neraka itu yang lebih pertama masuk ya ulama. Kabur maktan indallah, yang dia mengatakan A, dia sendiri melakukan. Yang melarang jangan ini, dia sendiri yang melakukan. Makanya kalau Al-Quran ada kabur maktan itu khusus ulama. Dan ulama ini berat, memangkunya berat. Ya. Nah, kita untuk membicarakan ulama ini, kita doakan agar ulama-ulama kita di Indonesia ini senantiasa menjadi ulama yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, berikut nasab. Semua pasti punya nasab. Saya punya silsilah. Lebarnya itu sekitar 1,5 meter. Saya dikasih tahun 2002, yang orangnya ini nggak tahu ini apa orang apa bukan gitu ya. Pak Ustadz, ini saya hanya mau memberikan ini buat Pak Ustadz. Saya bayar aja. Nggak usah. Saya 26 tahun untuk nyusun ini. Dia bilang, ada di saya di rumah loh. Baik. Tentang nasab. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke Syekh Abdul Qadir itu ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 12 apa Syekh Abdul Qadir. Sedangkan Syekh Abdul Qadir ini kan ujalahannya di Indonesia. Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, istrinya juga orang kita. Kayak Pamijahan, Tasik, Syekh Abdul Muhyi itu anaknya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir keturunan asli Nabi Muhammad. Betul. Ya kan? Ya. Dari situ turun lagi ada 9 wali. Itu keturunan. Jadi kalau bicara nasab, kemungkinan besar kalau mau lihat dari silsilah yang ada di saya, tanah Jawa itu penuh dengan keturunan Nabi Muhammad dan Nabi Nuh. Tanah Jawa, khusus Indonesia ya, ke Indonesia. Baik. Cuman yang paling banyak itu ada di tanah Jawa. Oh. Ada Ini silsilahnya. informasi baru ya. Iya, dan ini Baik. dan hati-hati dengan membicarakan tentang masalah nasab. Karena pasti semua punya nasab, mungkin ada anak raja, anak presiden, anak apa. Apalagi kalau kita membawa orang tua kita. Tetapi akhlak kita tidak sesuai, yang ada nanti mencemarkan nama baik kedua orang tua kita. Misalkan ya, saya keturunan kerajaan Majapahit. Dibilang-bilang ke orang, itu maksudnya mau ngapain? Atau saya ini keturunan Nabi Muhammad, maksudnya mau ngapain dibilang ke orang itu? Maksudnya itu, niatnya pingin apa? Baik. Pingin ngasih tahu nih saya gitu keturunan. Nggak perlu, karena itu malah mending kalau kita bagus akhlaknya ikutin. Bisa nama baik Rasulullah kan. Nah kalau misalkan jelek, kok keturunan Nabi seperti ini, malah jadi cemar nama itu. Lebih baik jangan arah ke situ, karena itu menurut saya kurang. Untuk beribadah yang jelas gini, inna akramakum indallahi atqakum. Anaknya Nabi Nuh saja itu masuk neraka. Dia nggak nurut kan? Jadi belum tentu keturunan Nabi itu akan menjadi baik, belum tentu. Karena makanya ada dalil ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di hadapanku, tidak ditulis di sini keturunan si A si B. Yang itu yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad di sini itu, yaitu yang mulia, yang paling mulia. Inna akramakum, sesungguhnya orang paling mulia, akramakum, paling mulia di hadapanku yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Yang dinilai ini. Nah, kalau kita ke arah situ, nilai takwanya di mana? Justru akan mengundang malah dirinya menjadi sombong. Itu kalau keturunan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi hikmah untuk kita sendiri lah, untuk kita sendiri dan juga saudara-saudara saya baik yang ustadz, yang kiai, semuanya baik kok. Semuanya itu ingin membawa umat ini supaya jangan tergelincir. Nah kita fokusnya ke situ aja, ulama itu fokus bimbing umat supaya selalu ke arah yang benar. Seperti itu. Baik, untuk kita kembali lagi saat Perang Dunia Ketiga lah ya. Karena prediksinya juga diperkirakan kalau seandainya 2025 semakin memanas, maka kemungkinan besar pecah perang di 2027. Nah, ini kan kelihatannya buat kita cukup serem juga ya. Jadi saya mengatakan itu, kita lihat ya, ada yang diperhatikan seperti ini. Bumi ini makin rusak. Dan bumi ini dirusak oleh tangan-tangan manusia juga. Terus kelihatan pelajaran agama itu tidak begitu seperti zaman dulu ya. Zaman dulu tuh sampai ke orang tua aja kita nggak berani. Sekarang anak-anak kita sudah berani. Kemudian lihat dulu di kampung itu setiap
Isya atau subuh sudah ada yang nadom ya, ada yang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman saya kecil, betul. Itu dari rumah ke rumah masuk listrik. Iya. Masuk listrik, kemudian ada TV, hilang itu. Yang ngaji-ngaji itu hilang di depan TV, cuman masih ada yang megang tasbih itu masih ada. Itu pengalaman saya pribadi itu di kampung saya sendiri. Itu dengan adanya teknologi makin tinggi, berarti itu sudah menandakan bahwa keimanan itu akan menipis. Kata kawan, apalagi sekarang dengan handphone, teknologi. Tapi bukan artinya kita untuk menghindar teknologi. Justru kalau kita menghindar malah ketinggalan zaman justru. Cuman bagaimana kita nih untuk menggunakannya agar menjadi contoh yang baik gitu. Baik. Nah berikut akhir zaman itu perang dunia itu memang tidak mungkin nggak terjadi. Karena perang terjadinya kezuliman, terjadinya keserakahan, terjadinya angkara murka dan susah untuk ditengahi, bahkan banyak mayat bergelimpangan ini diselesaikannya itu dengan perang. Dari zaman dulu, zaman Nabi, semua diselesaikannya dengan perang. Baik. Makanya kalau dia tetap mengikuti hawa nafsunya masing-masing, baik suami istri, kalangan atau golongan, semuanya itu akan terjadi perang. Nggak mungkin nggak, dijamin sama saya. Pasti perang kalau sudah merasa benar. Tapi alangkah baiknya kembali ke diri kita, siapa sih sebenarnya kita? Disuruh apa sih sama Allah di dunia? Kan suruh ibadah. Kalau toh misalkan ada kesalahan, tinggal minta maaf aja. Kalau toh kita benar, misalkan kita ada keturunan yang baik apa-apa, jaga aja, nggak usah ngasih tahu ke orang. Pakai akhlak aja. Baik. Akhlak aja yang itu. Jadi orang melihatnya dari akhlaknya pun, itu akhirnya, ini dari siapa? Oh dia gitu. Oh pantesan katanya akhlaknya. Jangan bicara. Tapi jawab dengan akhlak itu sendiri. Itu akan lebih baik gitu ya. Nah berikut kita doakan juga ulama-ulama kita agar senantiasa bersatu. Amin. Karena apa? Karena ciri perang dunia ketiga tuh ulama dengan ulama ribut. Baik. Ciri Jadi perang dunia ketiga, ulama dengan ulama. Semuanya ulama dengan ulama sudah pada ribut. Itu kan karena banyak ulama yang Nah kalau di kita sih insya Allah ulamanya benar semua gitu ya. Yang sebagian ya ada yang dukun, yang tadi tuh, yang dukun itu mah. Kalau di kita kan ilmunya, kitabnya, apanya, semuanya udah bagus banget. Cuman sayang gitu. Kalau nanti melanggar wayanha anil fasai wal munkari wal garis bawah aja. Aku melarang kamu berbuat keji, kemungkaran, permusuhan. Kalau sudah kata Allah dilarang permusuhan, itu mau ahli kitab apapun, mau kitab mustalebuk apapun kamu percuma. Karena sudah menjadi permusuhan. Berbicara dengan otomatis kita sudah ada nggak ada yang menginginkan ini, pasti nggak ada. Cuma saya curiga mungkin di belakangnya apa ada yang ngomporin apa gitu. Saya prihatin banget, tapi saya mengharapkan ulama-ulama kita tetap bersatu